Dewi yakin ia selalu lembur sendirian setiap malam. Sampai suatu hari, ia sadar sesuatu yang aneh. Orang yang selalu duduk di meja seberangnya tidak pernah pulang. Padahal, absensi kantor mencatat hanya ada dia di lantai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arsip Sunyi HD. Dari kota mana kamu menonton malam ini? Tulis di kolom komentar. Sebelum cerita dimulai, silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah mistis berikutnya. Jika sudah, mari kita saksikan bersama. Jam di pojok kanan bawah layar menunjukkan ke 21,47. Angkanya kecil tapi tajam, putih pucat di atas latar biru gelap. Dewi mengedip sekali, lalu menegakkan punggung. Bahunya pegal, seperti habis mengangkat galon. Ia sudah duduk hampir 3 jam, tanpa berdiri kecuali tadi sebentar ke pantry untuk bikin kopi saset yang rasanya terlalu manis. Lantai 6 kantor itu hampir selalu kosong setelah jam 8. Divisi lain pulang lebih cepat. Apalagi sejak perusahaan mulai menerapkan sistem kerja fleksibel. Tinggal divisi administrasi yang kadang masih menyala lampunya sampai malam. Dan dari semua meja di ruangan panjang itu, cuma meja Dewi yang benar dipakai. Suara paling jelas di ruangan adalah dengung AC sentral yang sudah tua. Bunyinya konstan, rendah, seperti napas panjang orang tidur. Sesekali ada bunyi tik kecil dari lampu neon di atasnya. Bukan suara rusak, lebih seperti reaksi logam yang memuai. Dewi sudah hafal pola bunyi itu. 2 menit dengung stabil, lalu hening sepersekian detik, lalu dengung lagi. Ia mengetik angka di spreadsheet. Jari telunjuknya sedikit lengket karena sisa gula kopi. Ia berhenti, menjilat ujung jari, lalu lanjut. Di luar, jendela kaca besar, kota terlihat datar dan jauh. Lampu jalan berderet, seperti garis putus-putus. Tidak ada suara kendaraan sampai ke sini karena kaca jendelanya tebal. Di seberang mejanya ada 1 meja kosong. Meja itu sebenarnya milik staf lama yang sudah resign 3 bulan lalu. Nama orangnya Rian kalau tidak salah, atau Rendra. Dewi lupa. Yang ia ingat cuma orang itu jarang bicara dan selalu pulang tepat waktu. Setelah dia keluar, meja itu dibiarkan begitu saja. Komputer sudah diambil IT, tapi kursi, tempat pensil, dan 1 kalender meja masih ada. Dewi melirik sebentar ke sana, kursinya agak menjorok keluar. Ia berhenti mengetik. Tadi sore rasanya kursi itu masuk rapat ke meja. Ia menatap lebih lama. Tidak ada apa-apa. Kursi hitam biasa, sandaran sedikit miring karena 1 baut bawahnya longgar. Hal yang normal. Mungkin tadi siang OB geser waktu sapu lantai, atau mungkin dia sendiri yang tanpa sadar menyenggol saat lewat. Dewi menghembuskan napas pelan, lalu kembali ke layar. File laporan bulanan masih kurang 2 tabel. Deadline besok pagi. Ia tidak mau bawa kerjaan pulang karena kosannya kecil dan temboknya tipis. Kalau kerja di sana, ia bisa dengar tetangga batuk atau nonton sinetron. Di kantor setidaknya sunyi. Suara lain tiba-tiba muncul. Bukan keras, lebih seperti gesekan kain dengan plastik. Dewi berhenti mengetik lagi. Ia menoleh sedikit, tidak langsung menatap sumber suara. Kebiasaannya begitu. Ia selalu merasa kalau langsung menoleh cepat-cepat, suasana jadi terasa aneh. Jadi ia menunggu dulu, menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Kursi di seberang masih sama posisinya. Lampu neon masih menyala putih. AC masih berdengung. Tidak ada gerakan. Dewi mengerutkan kening. Ia melepas tangan dari keyboard, lalu mendengarkan lebih fokus. Kadang gedung tua memang suka bunyi sendiri. Pipa memuai, panel listrik bergetar. Sesuatu yang normal. Ia tahu itu.
Ia kembali bekerja. 5 menit lewat, 10 menit, jam di layar sekarang 22,03. Ia baru sadar, sesuatu waktu meraih gelas kopinya. Gelas itu tadi ia taruh di kanan laptop, sekarang ada di kiri. Dewi menatapnya lama, gelas plastik bening dengan sisa busa kopi di pinggir. Ia yakin, tadi di kanan. Tangannya bahkan refleks meraih ke kanan sebelum sadar kosong. Ia tidak langsung panik. Justru ia mencoba mengingat, mungkin tadi ia sendiri yang mindahin. Tanpa sadar, orang bisa melakukan hal kecil tanpa ingat, apalagi kalau fokus kerja. Ia mengangguk pelan, seolah meyakinkan diri sendiri. Masuk akal. Ia lanjut mengetik lagi. 2 baris angka, 3 baris. Lalu suara itu muncul lagi, kali ini jelas dari depan. Dewi mengangkat kepala perlahan. Kursi di seberang meja sekarang posisinya lebih keluar dibanding tadi, tidak banyak. Paling cuma 5 cm, tapi perubahannya terasa karena ia sudah melihat meja itu puluhan kali malam ini. Perutnya terasa sedikit kosong. Ia menelan ludah. AC kali, gumamnya pelan. Lebih untuk mengisi suara daripada benar-benar yakin. Ia berdiri. Lantai keramik terasa dingin, bahkan menembus sol sepatu. Ia melangkah pelan ke meja seberang. Setiap langkah terdengar jelas karena ruangan terlalu sunyi. Ia memegang sandaran kursi itu. Diam, tidak bergerak sendiri. Ia dorong sedikit. Kursi bergeser mulus tanpa suara. Normal, roda masih bagus. Dewi berdiri beberapa detik. Ia mendorong kursi masuk sampai menempel meja, lalu kembali ke tempat duduknya. Jam menunjukkan 22,11. Ia baru duduk 10 detik ketika matanya menangkap sesuatu di meja seberang. Kalender meja, tadi posisinya menghadap jendela, sekarang menghadap ke arahnya. Dewi tidak langsung bergerak. Ia menatap angka tanggal merah kecil di sudut kalender itu. Tangannya masih di atas mouse, tapi tidak klik apa-apa. Dengung AC terasa lebih keras sekarang. Atau mungkin karena ia mendengarkan terlalu fokus. Ia mencoba mengingat dengan serius. Tadi arah kalender itu kemana? Ia yakin sekali. Tadi tidak. Menghadapnya, perlahan tengkuknya terasa dingin. Di saat itu juga, dari koridor luar terdengar bunyi kunci logam diputar. Sekali. Dewi menoleh ke arah pintu kaca ruangan. Lampu indikator akses di samping pintu berubah dari hijau menjadi merah. Artinya sistem kunci malam sudah aktif. Artinya lantai ini resmi terkunci dari luar. Dan artinya sekarang seharusnya memang cuma ada dia sendirian di sini. Lampu indikator di samping pintu tetap merah. Dewi menatapnya agak lama dari balik meja, seolah warna itu bisa berubah kalau ia tunggu. Tapi tidak. Merahnya stabil, datar, tidak berkedip. Sistem kunci malam kantor memang otomatis aktif jam 10:10. Ia tahu itu karena pernah sekali tertinggal di pantry dan harus menelepon satpam supaya dibukakan. Artinya sekarang tidak ada orang yang bisa masuk. Dan seharusnya tidak ada yang masih di dalam selain dia. Dewi menarik kursinya sedikit mendekat ke meja. Gerakannya pelan tanpa sadar, seperti orang yang refleks mendekat ke sumber cahaya saat ruangan tiba-tiba terasa lebih luas. Ia kembali menatap layar. Spreadsheet masih terbuka. Angka-angka masih sama. Tapi fokusnya tidak kembali. Kepalanya terasa terlalu ringan, seperti kapas diisi udara. Ia menelan ludah lagi, lalu menggerakkan mouse, cuma supaya ada aktivitas. Tidak sengaja, ia melihat pantulan di layar. Bukan pantulan jelas, hanya bayangan samar karena brightness monitor tinggi, tapi cukup untuk memperlihatkan bentuk meja di belakangnya dan kursi di meja itu. Dewi tidak langsung menoleh. Matanya tetap di layar.
Ia memperhatikan pantulan itu saja. Kursinya agak keluar lagi, lebih jauh dari posisi terakhir ia dorong tadi. Jantungnya berdetak 1 kali lebih keras. Ia memaksa dirinya menghitung napas. Tarik, tahan, hembuskan. Ia menoleh. Kursi itu memang keluar, sekitar sejengkal dari meja. Sudutnya sedikit miring seolah habis diputar seseorang. Dewi berdiri lagi. Kali ini tanpa sadar lebih cepat. Langkahnya terdengar lebih keras di lantai. Ia berhenti tepat di depan kursi itu. Tangannya menyentuh sandaran. Dingin, bukan dingin aneh, hanya dingin plastik ruangan ber-AC. Tapi sensasinya terasa jelas di telapak tangannya karena tangannya sendiri mulai berkeringat. Ia menarik kursi itu keluar penuh, rodanya bergerak halus. Ia menunggu. Tidak ada reaksi apa-apa. Ia memutar kursi menghadap ke lorong, lalu ke jendela, lalu kembali ke meja. Semua normal. Tidak macet, tidak miring, tidak ada tanda rusak. Dewi menarik napas panjang, lalu mendorong kursi itu masuk lagi, sampai bunyi kecil terdengar waktu ujung roda menyentuh kaki meja. Udah, bisiknya. Ia kembali duduk. Kali ini ia sengaja tidak langsung kerja. Ia menunggu, mendengarkan. Ruangan itu sunyi seperti sebelumnya. Dengung AC, bunyi listrik samar dari lampu jauh di luar sana. Entah dari lantai bawah atau gedung sebelah. Ada suara benda jatuh pelan, lalu berhenti. Jam layar 22,19. Dewi memaksa diri lanjut kerja. Ia mengetik lebih cepat dari tadi. Bukan karena semangat, lebih karena ingin selesai secepat mungkin tanpa terlihat, seperti orang yang kabur. 1 tabel selesai. Ia berpindah ke tabel berikutnya. Baru 3 angka ia masukkan ketika suara lain muncul. Bukan dari keyboardnya. Bunyi itu datang dari depan. Persis dari meja kosong itu. Dewi menatap lurus. Komputer di meja seberang memang sudah tidak ada. Tapi masih ada mouse lama yang tertinggal. Mouse kabel abu-abu yang sudah agak menguning. Barusan bunyinya jelas. Klik kiri seperti ditekan sekali. Dewi tidak bergerak. Matanya turun ke permukaan meja itu. Mouse itu diam. Kabelnya melingkar. Tidak ada tangan. Ia menunggu. Detik terasa panjang. Sekali lagi. Kali ini tubuhnya merespons lebih dulu sebelum pikirannya sempat menjelaskan apapun. Bahunya menegang. Napasnya pendek. Ia berdiri. Langkahnya mendekat lagi. Lebih pelan dari tadi. Ia merasa kalau ia bergerak cepat, sesuatu akan berubah sebelum ia sempat melihatnya. Ia berhenti di samping meja kosong itu. Mouse diam. Dewi mencondongkan badan sedikit. Tangannya mendekat. Ia menekan tombol kiri mouse itu sendiri. Suaranya sama. Persis sama. Ia menelan ludah. Lalu ia lepaskan mouse itu. Tangannya mundur pelan. Saat itulah matanya menangkap sesuatu di permukaan meja. Debu, tipis, hampir tidak kelihatan kalau tidak kena cahaya langsung. Dan di atas lapisan debu itu ada garis. Bukan satu. Beberapa, seperti bekas gesekan ujung jari. Dewi menatap lebih dekat. Garis-garis itu baru. Ia yakin. Siang tadi ia sempat menaruh map di meja ini dan permukaannya masih rata, berdebu tanpa pola. Sekarang ada jejak, pendek-pendek, sejajar. Seperti seseorang tadi, barusan mengetukkan jari di sana. Dewi berdiri tegak perlahan. Ruangan terasa berbeda, tidak lebih gelap, tidak lebih dingin, tapi seperti ada volume yang berubah, seolah sunyi punya berat. Ia mundur 1 langkah, lalu 1 lagi. Matanya masih di meja itu, tidak ada gerakan, tidak ada suara. Hanya meja kosong dengan kursi yang rapi. Dewi berbalik hendak kembali ke mejanya. Dan disitulah ia berhenti. Monitor komputernya menyala terang.
Padahal tadi, ia ingat jelas layarnya mati karena mode sleep. Sekarang layar itu aktif, menampilkan satu jendela, video, hitam putih, tampilan kamera CCTV, sudut pandangnya dari atas, memperlihatkan ruangan ini. Persis ruangan ini. Dewi melihat dirinya sendiri di layar itu, berdiri di dekat meja kosong, diam. Tapi bukan itu yang membuat tengkuknya terasa seperti ditarik pelan ke belakang. Di kursi seberang mejanya sendiri ada seseorang duduk, membelakang kamera, dan di ruangan nyata di belakangnya, kursi itu kosong. Dewi tidak langsung menoleh, tubuhnya kaku seperti refleks menahan dingin. Matanya terpaku ke monitor. Rekaman CCTV itu tidak buram, tidak rusak, tidak bersemut. Gambarnya bersih, kontrasnya jelas. Sudut pandangnya dari plafon pojok ruangan, posisi yang masuk akal karena memang ada kamera di sana. Di layar, ia berdiri di samping meja kosong. Dan di kursi seberangnya, seseorang duduk, diam, membelakangi kamera. Rambutnya pendek, bahunya sedikit turun. Posisi duduknya tidak tegak, agak condong seperti orang yang sedang membaca sesuatu di meja. Dewi merasa napasnya berhenti di dada. Perlahan, sangat perlahan, ia memutar kepala ke arah kursi itu di dunia nyata. Kosong, ia menoleh lagi ke layar. Di layar, sosok itu masih ada. Tidak bergerak. Perut Dewi terasa seperti turun satu lantai. Ia melangkah mendekat ke monitornya. Gerakannya kecil, ragu di layar. Versi dirinya ikut melangkah mendekat. Sinkron, normal. Kecuali sosok di kursi itu tidak bereaksi sama sekali. Seolah tidak sadar ada orang berdiri. Tepat di belakangnya, Dewi menelan ludah. Tangannya gemetar sedikit waktu ia menggerakkan mouse. Kursor di layar CCTV bergerak. Berarti ini bukan rekaman lama. Sistem keamanan kantor memang bisa diakses dari jaringan internal. Anak IT pernah menunjukkannya waktu ada kasus kehilangan barang bulan lalu. Dewi memperbesar tampilan, membuat gambar sedikit pecah. Tapi cukup jelas. Kursi itu, orang itu. Kemejanya polos. Lengan pendek, warna abu-abu pucat. Model lama. Bukan seragam kantor sekarang. Dewi mengernyit. Seragam divisinya sekarang biru tua. Ia tidak sadar bibirnya bergerak pelan. Itu bukan seragam sekarang. Di layar, sosok itu bergerak. Bukan berdiri. Bukan menoleh. Hanya tangan kanannya naik sedikit, lalu turun. Seperti sedang mengetik di keyboard. Padahal di meja itu tidak ada komputer. Di ruangan nyata, tidak ada suara ketikan. Tapi di telinganya, samar, ia mulai mendengar sesuatu. Pelan, ritmis. Dewi tidak sadar ia mundur satu langkah, lalu dua. Matanya tetap di layar. Tangan di layar, terus bergerak pelan. Mengetuk, berhenti, mengetuk lagi, lalu tiba-tiba berhenti total, hening. Dalam layar, sosok itu perlahan menoleh. Tidak cepat, tidak dramatis. Gerakan orang biasa yang baru sadar ada orang di belakangnya. Wajahnya belum terlihat karena sudut kamera terlalu tinggi. Tapi Dewi sudah mundur sampai punggungnya menyentuh tepi meja sendiri. Kursi di layar bergeser pelan ke belakang. Di dunia nyata, kursi di depan Dewi tetap diam. Tidak bergerak sama sekali. Sosok di layar berdiri tegak sekarang. Tingginya sedang, tubuhnya kurus. Ia menatap lurus ke arah kamera, ke arah Dewi. Gambar wajahnya masih kurang jelas. Dewi refleks meraih ponselnya. Tangannya hampir menjatuhkannya karena licin keringat. Ia membuka aplikasi internal kantor. Daftar karyawan. Fitur itu jarang dipakai orang selain manajer, tapi semua staf bisa akses versi arsip. Jarinya gemetar waktu mengetik.
Ia tidak tahu nama, siapa yang ia cari. Ia cuma tahu satu hal. Wajah itu terlalu familiar. Kolom pencarian berkedip. Ia mengetik satu kata yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Rian, enter. Daftar nama muncul. Beberapa Rian, ia menelusuri cepat. Foto kecil di samping nama-nama itu muncul satu persatu. Lalu, 1. Rian Pratama, administrasi, non-aktif status, resign, tanggal keluar 3 bulan lalu. Dewi membuka profilnya. Foto identitas muncul lebih besar. Itu wajah yang sama. Wajah yang sekarang sedang menatapnya dari layar CCTV. Dengan ekspresi datar, seperti orang yang menunggu sesuatu dijelaskan. Dewi menelan ludah keras. Matanya turun ke keterangan bawah foto. Alasan keluar, meninggal di meja kerja. Jantung Dewi berdetak keras. Ia perlahan mengangkat mata, kembali ke monitor CCTV. Kursi di layar sekarang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Rekaman menunjukkan dirinya berdiri sendirian di ruangan itu. Tidak ada sosok, tidak ada gerakan. Hanya dia di ruangan nyata. Suara itu hilang. Sunyi kembali seperti semula. Dewi berdiri tanpa bergerak lama sekali. Di saat itu juga, kursi di seberang mejanya bergeser pelan, sendiri. Tidak jauh, hanya beberapa sentimeter. Lalu berhenti, tidak ada suara lagi setelah itu. Keesokan paginya, Dewi mengajukan permohonan pindah lantai. Permintaan itu disetujui tanpa pertanyaan. Karena menurut satpam yang bertugas malam itu, sebenarnya tidak ada yang aneh dengan lantai 6. Memang sudah lama ada kebijakan tidak tertulis. Kalau lembur di sana, jangan pernah jadi orang terakhir yang duduk.